ya. Iya iki, kamera lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa, para pemirsa yang budiman. Dan bersahaja ya. Dan bersahaja. Tetap sehat, semoga kita diberi anugerah kesehatan, bersemangat untuk menghadapi suasana yang luar biasa ini. Gitu. Selamat bertemu kembali, kok selamat ya? Iya benar, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali dengan kami, 4 wek-wek, kuartet wek-wek, yang akan berdialog, ya, yang akan berbincang mengenai pertanyaan, yang akan menjawab lah, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan pada video-video kami sebelumnya terkait dengan bahasa Indonesia, terkait dengan pembelajaran bahasa, terkait dengan kedudukan dan fungsi dan lain sebagainya. Ya. Bagi yang baru menikmati channel kami, bari yang ini saya perkenalkan, kan mungkin ada penonton ya, apa fan penontonnya disebut apa? Sebutan untuk penonton. Sebutan untuk penonton kita apa ini? Untuk teman-teman tercinta yang belum mengenal dari empat orang yang hadir dalam Pranala ini, ya, nama saya Muhammad Fatani Rahman, dan pendamping sebelah kanan saya, Nama saya Esa Harisma Muhammad Nati. Saya Muhammad Iqfir Sukardi. Saya Renda Yuriananta. ya, ini yang akan menjadi pemantik diskusi dan pemantik dialog kita. Baik, untuk yang pertama ini adalah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang kami simpulkan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama gitu, sehingga kami munculkan satu pertanyaan yang besar gitu ya, untuk mewadahi beberapa pertanyaan yang serupa tersebut, yaitu bagaimanakah cara meningkatkan minat belajar dalam situasi pembelajaran dalam jaringan atau daring ini gitu. Langsung saja untuk menghemat waktu Kita hemat ya. mungkin dimulai dari Mas Renda. Baik, terima kasih. Yang satu-satunya orang yang tidak bernama Muhammad di kita. Ini other sih. Iya, kok ketemu aja ya itu. Iya. Monggo. Baik, Mas terima Renda. kasih Mas Tony. Baik, terkait meningkatkan minat belajar, khususnya belajar bahasa Indonesia ya di perguruan tinggi, di pembelajaran daring ini, kalau saya berpendapat begini, bahwa masing-masing mahasiswa memiliki tujuan sendiri-sendiri dalam belajar, hingga memunculkan minat yang berbeda-beda. Nah, pada kenyataannya kami sebenarnya membuat video ini ya, kami membuat video, kemudian kami unggah di YouTube, kemudian nanti bisa ditanggapi oleh mahasiswa, adalah salah satu wujud dari kami ingin memberikan tambahan atau motivasi untuk mahasiswa agar daya atau minat belajar bahasa Indonesianya meningkat begitu. Karena setelah kami ketahui di pembelajaran luring begitu, mahasiswa ada yang sebenarnya ingin bertanya begitu, tetapi takut bertanya. Ada juga mahasiswa yang memang sudah percaya diri, dia langsung saja bertanya dan menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya ketika dosennya mengungkapkan informasi begitu. Nah, dari fakta itu kami berpikir untuk membuat apa yang nanti khususnya dalam pembelajaran daring ini yang bisa mewadahi mahasiswa untuk yang takut untuk bertanya, kemudian yang mungkin tidak ada kesempatan untuk bertanya karena waktunya dibatasi dan seterusnya. Akhirnya kami memutuskan menggunakan YouTube ini. Jadi kami membuat sebuah diskusi yang santai seperti ini, formatnya santai ya, jadi tidak terlalu formal begitu. Kemudian dari diskusi santai ini kemudian kami rekam, kami unggah di YouTube, dan di sana kami meminta mahasiswa untuk mengungkapkan gagasannya, entah itu mau menanggapi video yang sudah kami rekam itu, menanggapi informasinya begitu. Anda mau bertanya juga silakan, Anda mau mengungkapkan gagasan yang berbeda juga silakan. Nah, akhirnya kami menemukan bahwa minat mahasiswa untuk bertanya, menanggapi dan seterusnya itu lebih banyak di sana dari
apa yang sudah kami alami sebelumnya di kelas, banyak mahasiswa yang diam gitu, tidak mengungkapkan gagasannya. Tapi di komentar YouTube, video di YouTube itu ternyata banyak yang mengungkapkan gagasan, walaupun ya ada embel-embel kami akan berikan tambahan untuk nilai keaktifan gitu. Tapi di satu sisi banyak juga mahasiswa yang bertanya tidak hanya sebatas formalitas untuk mendapatkan nilai itu. Nah, itu yang mungkin menjadi jalan kami untuk meningkatkan minat belajar dari mahasiswa khususnya di pembelajaran daring ini. Baik, ya, begitu Mas Tony. Baik, mungkin garis besarnya adalah adanya saluran-saluran baru, adanya alternatif pembelajaran alternatif dari pengajar begitu ya. Teman-teman yang ada di sini ini adalah pengajar mata kuliah bahasa Indonesia yang mencoba membuat alternatif pembelajaran baru sehingga pembelajaran tidak konstan, tidak stabil ya, tidak hanya melulu ceramah gitu mungkin ya, tidak hanya melulu ceramah, ada opsi dan ada alternatif yang diharapkan alternatif itu mampu meningkatkan minat pembelajaran. Mas Iqbir, ini mungkin lebih spesifik Mas. Kan kayak mungkin Mas Iqbir bisa berdasarkan pengalaman Mas Iqbir tentang bagaimanakah pembelajaran daring yang taat waktu mungkin, yang tunda waktu mungkin, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana apakah itu berdampak pada minat belajar itu. Monggo. Jadi begini Mas Tony. Agak serius sih, di bawah agak serius sih. Jadi kalau untuk masalah pengalaman, apakah daring dan luring, kemudian bagaimana terkait minat, apakah itu berdampak terhadap minatnya, ya kembali lagi bahwa memang ada banyak celah ketika kita mengubah pembelajaran dari luring ke daring gitu. Selain banyaknya masalah fasilitas seperti yang pernah dibahas sebelumnya, tapi kalau menyangkut minat, saya kira problemnya itu memang ini bukan problem baru. Jadi ketika daring tiba-tiba problem minat belajar ini redah. Iya. Gimana redah juga tidur di kelas muka juga tidur sebenarnya. Ini memang kasus yang klasik dan pemerintah kemudian lembaga pendidikan Indonesia sudah, saya kira menggalakkan banyak cara untuk menangani masalah ini. Jadi minat belajar mulai dari penelitian terkait peningkatan minat baca, kemudian 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ini kita sering disuguhkan dengan tagline semangat literasi. Itu kan salah satu upaya yang terus dilakukan oleh bangsa kita juga dengan semua elemen atau aspek-aspek yang mendukungnya untuk meningkatkan minat belajar. Tapi poin pentingnya yang harus diingat bahwa minat belajar itu kembali lagi itu adalah hal yang sangat sangat subjektif sekali, karena kita akan ngomong kesadaran di sana. Jadi kesadaran individu itu menjadi faktor penting, meskipun kesadaran individu itu bisa dipengaruhi oleh dua hal, faktor internal dan eksternal. Kita bisa ngomong apa saja di faktor eksternal, jadi faktornya itu apa saja yang bisa mempengaruhi. Tapi kembali lagi bahwa minat belajar itu kuncinya ada di kesadaran Anda ketika menuntut ilmu. Jadi kesungguhan Anda, apakah Anda menuntut ilmu ini, motivasinya apa, kepentingannya apa, kecintaan Anda terhadap ilmu pengetahuan seperti apa. Itu perlu ditingkatkan dengan cara yang, kalau cara praktisnya yang bisa diberlakukan secara umum sulit dicari karena pemicunya setiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin satu cara bisa berlaku untuk seseorang tapi bisa juga tidak berlaku untuk yang lain. Seperti itu, Bapak Fatoni. Ada pernyataan dari Mas Iqbir yang menarik gitu ya, bahwa apakah minat Anda turun ketika daring? Apakah ketika pembelajaran luring Anda yakin bahwa minat Anda akan naik? Itu pertanyaan yang harus dijawab sendiri ya. Baik, untuk Mas Eksa,
kasih Mas Fatoni. Oke. Melanjutkan dari yang disampaikan oleh Mas Renda dan Mas Ifir tadi, kalau menurut saya yang pertama ini harus kita syukuri bersama bagi siapa saja, termasuk teman-teman yang sudah membuat pertanyaan bagaimana cara meningkatkan minat belajar. Nah, minimal itu sudah ada benih kesadaran bahwa minat belajar saya itu masih di taraf ini, maka harus ditingkatkan. Nah, itu harus disyukuri dulu. Langkah berikutnya kalau menurut saya ya harus dipertegas. Kira-kira untuk meningkatkan minat belajar ini, faktor utama yang menghalangi apa? Apakah dari diri sendiri ataukah dari luar diri kita, yakni eksternal ya. Kalau diri sendiri internal, kalau yang luar eksternal. Kalau internal bisa jadi kalau diambil contoh ya karena memang kita malas. Kalau eksternal diambil contoh ya di rumah tidak ada wifi atau paketan data sehingga kita harus numpang ke tetangga atau membeli kuota data dan seterusnya yang menambah bukan beban, yang menambah yang paling tidak rasa malas kita untuk meningkatkan minat belajar. Ini juga harus dipertegas. Atau kalau dibalik, kalau memang kita temukan penghalang minat belajar kita lebih tinggi itu dari faktor eksternal, bisa kita munculkan dari internal kita bahwa oh ini halangan ini seperti ini, maka kalau memang di rumah tidak ada wifi, saya harus rajin menabung dan seterusnya sehingga saya bisa membeli kuota. Kalau halangannya itu dari internal, maka kita membutuhkan faktor penunjang dari eksternal. Contohnya ya mungkin orang tua saya rek sudah tampan, cantik dan seterusnya, masa saya tidak selesai kuliah. Nah, begitu. Ya saya kira itu untuk meningkatkan minat belajar. Itu dari Mas Esa teman-teman, bahwa minat belajar itu ya seharusnya tumbuh dari diri sendiri gitu ya. Satu motivasi dari saya untuk meningkatkan minat belajar adalah ingat pulsa itu mahal, paketan itu mahal gitu. Maka alangkah mubazirnya kalau Anda menggunakan pulsa, menggunakan paket, tetapi Anda masih menganggap bahwa Anda tidak berminat untuk belajar gitu ya. Saya kira banyak hal yang bisa Anda lakukan dalam pembelajaran secara daring ini gitu ya. Saya kira baik daring atau luring itu dua-duanya ada untung dan ada ruginya, ada kurang dan ada lebihnya gitu. Yang kita tidak perlu membahas kekurangannya, yang perlu kita bahas adalah kelebihannya. Saya kira dengan daring maka Anda bisa belajar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tapi menghasilkan yang sebanyak-banyaknya gitu. Karena informasinya tidak terbatas, referensinya tidak terbatas. Anda menginginkan buku model apapun, referensi model apapun, saya kira itu sudah tersedia dengan luar biasa gitu ya. Nah, ini ketika buku referensi sudah ada, ketika apapun supporting sistemnya sudah ada begitu ya. Hal-hal yang mendukung pembelajaran sudah ada, kemudian Anda masih merasa minat belajar Anda turun, berarti permasalahannya tidak pada daring atau luring. Permasalahannya kembali kepada Anda sendiri. Itu. Terima kasih. Itu saya kira minat belajar permasalahannya sudah kita anggap selesai. Kita masuk pada permasalahan yang kedua. Ini salah satu dari banyak kasus yang muncul dalam pertanyaan mahasiswa ya tentang problematika bahasa gitu, tentang problematika bahasa Indonesia, yaitu bagaimanakah pendapat bapak-bapak yang terhormat ini, gitu, mas-mas yang tercinta ini, kakak-kakak yang ganteng ini, gitu, ketika menemukan bahasanya, ketika ada fenomena sebuah keluarga yang mengajarkan bahasa Inggris pada anaknya sebagai bahasa pertama, gitu, sebagai bahasa ibu. Bagaimana menurut mas-mas ini? Kita mulai dari yang tengah saja. Bapak Mas Ifir, monggo. Oke, kalau masalah bahasa asing sebagai bahasa ibu diajarkan, memang fenomenanya sudah sangat banyak di masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas ya. Dan ini sebenarnya kita sudah sempat menyinggung ini juga di saat membahas problematika bahasa Indonesia. Jadi bagaimana bahasa
apa ya, kalau mungkin bisa dibilang pertarungan ya pertarungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Itu kasus kebahasaan yang lumrah di masyarakat yang multilingual seperti seperti Indonesia. Jadi kita itu punya lebih dari satu bahasa daerah dan bahasa nasional, minimal 2 bahasa itu. Kemudian di kasus yang seperti itu masyarakat multilingual, idealnya itu ada penempatan proposisi. Jadi kita penempatan proposisi. Kita sudah membahas itu di ragam bahasa. Jadi bagaimana penggunaan ragam bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kapan di wilayah mana kita menggunakan bahasa daerah, wilayah kekerabatan, itu kan sudah dibahas juga. Jadi idealnya ada pembagian yang seperti itu. Maka di wilayah-wilayah tertentu, misalnya wilayah kekerabatan itu ya pakai bahasa daerah. Kemudian di wilayah nasional, komunikasi skala nasional, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa asing yaitu tergantung kondisinya. Kalau kita berinteraksi dengan bangsa Arab, tapi lazimnya kan untuk komunikasi internasional kita menggunakan bahasa Inggris, tapi ya itu fleksibel bergantung kebutuhan dalam skala yang lebih besar. Jadi itu seperti itu Pak Fatoni. Jadi memang kalau untuk permasalahan apakah itu baik buruk, itu bukan saya ingin menilai baik buruknya, cuma fenomena itu memang menjadi lazim ketika ada satu bahasa yang memiliki prestis lebih dan nilai ekonomi yang lebih. Dan kita harus mengakui bahwa bahasa Inggris memang memiliki keduanya. Jadi pertimbangan tidak hanya prestis saja yang dipertimbangkan, tapi juga nilai ekonomi dari bahasa itu. Di banyak orang tua yang menganggap bahwa kalau anak saya sudah menguasai bahasa Inggris sejak dini, maka mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya bagus dan itu menunjang dia secara ekonomi di masa mendatang. Nah, itu memang fenomena kebahasaan yang terjadi. Dan sebagai pengajar bahasa Indonesia terutama, saya kira tidak dituntut untuk harus bahasa Indonesia, tidak, karena semboyan badan bahasa itu kan apa Mas Renda? Utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, seperti itu. Super sekali. Bagaimana Mas Renda? Kita kuasai bahasa asing. Baik, terima kasih Mas Tani. Jadi kalau saya akan melihat dari segi bahwa nanti ketika si anak ini tumbuh dan bertemu dengan bahasa yang berbeda dengan struktur yang berbeda. Contohnya ketika sudah menguasai karena sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris begitu ya dengan orang tuanya, ketika bertemu dengan teman-temannya yang contoh ketika dia dalam masyarakat Jawa begitu, dengan teman-temannya menggunakan bahasa Jawa, kemudian dia bertemu dengan di sekolah formal, bertemu dengan gurunya, dengan beberapa teman di sekolahnya menggunakan bahasa Indonesia, itu akan menjadi ada kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau saya ungkapkan ketika anak itu mengenal satu struktur bahasa Inggris begitu, ketika di sana ada verba begitu, ada verb gitu. Verbnya bisa to be, bisa itu kata kerja yang dimasukkan di sana, tapi bahasa Indonesia tidak mengenal akhirnya ada to be-nya itu. Nah, ketika ini dipertemukan, maka anak itu terkadang akan sering bercampur bahasanya, bisa jadi ini dalam bahasa Indonesia, akhirnya dia akan ini hal-hal yang mungkin saya rasa bisa menjadi kekurangan adalah kemapanan penggunaan struktur bahasa dari si anak nanti ketika dia diminta untuk menggunakan salah satu bahasa yang mungkin dia tidak begitu kuasai. Nah, oleh karena itu juga akan bergantung pada bagaimana orang tuanya. Ketika orang tuanya memang seperti tadi disampaikan oleh Mas Sikfir bahwa anak ini nanti akan saya
bentuk menjadi anak yang memiliki kapasitas untuk penggunaan bahasa Inggris yang baik, yang kelak dia akan sekolah di luar negeri begitunya, tidak masalah begitu, karena dia pada ujungnya memang dengan pembelajaran bahasa Inggris sejak dini itu akhirnya membuat dia menjadi orang yang mampu untuk menggunakan struktur pemahaman makna bahasa Inggrisnya dengan baik, sehingga lebih mudah memahami bahasa Inggris. Nanti ketika dia pergi ke luar negeri tidak akan kaget dengan bagaimana penggunaan yang ada di sana begitu. Tapi ketika dia ujungnya adalah ingin, contoh ya, keinginannya adalah berbeda, dia ingin menjadi seseorang yang guru bahasa Indonesia begitu. Akhirnya apa? Dia akan kebingungan dengan bagaimana struktur yang mungkin berbeda dengan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa menjadi pemikiran atau pertimbangan dari seorang orang tua terhadap anaknya dalam kebijakan penggunaan bahasa itu. Tetapi walaupun sang orang tua nanti memaksa anak untuk menggunakan bahasa Inggris, tetap dia akan bersentuhan dengan bahasa yang lain juga, dan akan besar kemungkinan dia lebih sering memunculkan campur kode atau campuran bahasa, ada bahasa Inggris yang ketika dia tidak menemukan padanan bahasa Indonesianya, dia akan mencari, oh saya tahunya bahasa Jawa, saya memasukkan bahasa Jawanya dan seterusnya, dan mungkin strukturnya digunakan struktur bahasa Indonesia, hanya saja bahasa yang di dalamnya ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa dialami oleh si anak begitu. Tapi kalau untuk ranah apakah orang tua itu baik dan buruk tadi, saya katakan sama dengan Mas Fikir ya, bahwa itu relatif bergantung dari bagaimana orang tuanya itu akan membawa si anak itu gitu. Terima kasih. Baik. Mas Esa, pripun Mas dengan fenomena bahasa Inggris di kalangan anak-anak? Kalangan anak-anak. Iya. Di kalangan anak-anak kalau ya diperjelas lagi bahwa tadi di rumah tangga gitu ya. Rumah tangga. Saya berangkatnya dari bahasa sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan. Kalau memang dengan bahasa Indonesia itu sudah terpenuhi kebutuhannya, ya idealnya memang tidak usah dengan bahasa Inggris. Kalau tanpa bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa saja sudah terpenuhi kebutuhannya, maka ya sudah selesai, tidak usah bahasa Indonesia dan apalagi bahasa Inggris gitu. Bahkan balita yang baru lahir ketika dia menangis tanpa ada pelafalan kata atau kalimat, berarti orang tua secara otomatis akan berusaha untuk menerjemahkan dia menangis karena apa. Ternyata tidak sengaja terinjak kakinya atau bagaimana begitu. Nah, itu kan juga sebagai bahasa dalam tanda kutip. Kalau ini skalanya rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu ada kepala rumah tangga, ada apa? Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anggota rumah tangga. Maka kalau memang skalanya rumah tangga ya sudah terserah rumah tangganya mau dibawa kemana begitu. Kalau memang punya ancangan untuk masa depannya anak ini diproyeksikan untuk belajar di luar negeri seperti kata Mas Renda kemarin, ya sah-sah saja ada pengenalan terhadap bahasa Inggris seperti itu. Meskipun saya tidak yakin bahwa dalam komunikasi sehari-hari yang kita jumpai itu sangat jauh dari gramatikal bahasa baik itu Inggris ataupun Indonesia, karena yang paling utama itu tadi pemenuhan kebutuhan. Ini kalau skala rumah tangga. Nah, kalau sikap tadi apa jargonnya? Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Itu. Mungkin kalau di skala rumah tangga itu juga ada pengenalan terhadap bahasa Arab yang baku. Kalau ini konteksnya agama Islam ya yang mewakili itu kalimat doa. Kalimat-kalimat doa itu kalimat bahasa Arab yang baku. Itu pun ranahnya lebih pada hafalan, bukan pemahaman. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin yang bisa dicontohkan kalau dengan bahasa Inggris gitu, anaknya mau memanjat pohon gitu, hey Esa, hey Ifir, no, yes, seterusnya. Tapi di situ ada campur-campur begitu yang tidak jelas. Ya saya rasa ya ketika dia akan
menempuh pelajaran di sebuah sekolah atau di mana saja yang di situ bahasanya relatif baku, entah itu Indonesia ataupun Inggris ataupun Arab, ya dia tetap akan kesulitan gitu. Maka ini juga harus disadari bahwa kalau memang di rumah ada penggunaan bahasa Inggris, ya sekalian saja kenalkan juga bahasa Inggris yang formal itu seperti apa. Jadi ya tidak nyemek-nyemek ini kan juga bahasa Jawa toh, tidak nanggung semua. Pun demikian dengan bahasa Indonesia. Ya mungkin itu. Baik. Itu teman-teman terkait dengan pertanyaan bagaimana fenomena pembelajaran atau fenomena penggunaan bahasa Inggris pada skala keluarga kepada anak-anak. Yang intinya adalah penggunaan bahasa itu pastinya kebutuhan. Kemudian tidak ada yang paling utama seperti yang disampaikan Mas Ifir dan Mas Renda tadi, bahwa juga Mas Esai, bahwa tidak ada namanya bahasa yang lebih tinggi kedudukannya daripada bahasa yang lain. Ya, bahasa itu memiliki fungsi dan kedudukan pada proporsi dan fungsi yang bermacam-macam, gitu ya. Nah, kita melihat itu sebagai sebuah fenomena yang jamak dan wajar untuk ditemukan. Meskipun harus kita tambahkan bahwa identitas kita harus mendudukan juga bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita jadikan sebagai identitas nasional, bahasa yang kita harapkan mampu mewadahi segala kebutuhan kita dalam skala nasional. Saya kira itu yang perlu kita garis bawahi. Demikian teman-teman untuk edisi kita hari ini. Pertanyaannya kita cukupkan. Cukup? Cukup. Ya. Dua pertanyaan ini, untuk pertanyaan yang lain akan kita bahas pada edisi selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya mengetahui bagaimana perkembangan channel ini, supaya Anda tahu berapa lama umurnya. Apakah cepat mati atau mati suri atau tetap lanjut berlanjut. Tetapi yang pasti sebagaimana jargon kita bahwa ini hanya pemantik diskusi, hanya untuk mengobrolkan proses pembelajaran yang terkesan berat menjadi santai dan ringan tanpa mengurangi esensi dari batas keilmuan. Saya kira itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dadah. Dadah.